Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Burhanuddin Muhtadi, jadi menurut analisa Anda 2024 kalau pemilunya akan digelar, akan berapa pasangan yang akan muncul sebenarnya? Kalau 20-25% tetap berlaku dari sisi presidensial threshold, kemungkinan 3 paslon, tetapi bisa jadi 2. Bisa jadi 2. Jadi sangat tergantung oleh konstelasi di tingkat elit politik, terutama pembicaraan di kamar belakang tadi. Kamar belakang. Soal panggung belakang itu lebih menentukan, karena bagaimanapun tipikal partai kita itu dikuasai oleh para dewa, ya, mereka yang menjadi veto player. Itu yang lebih menentukan ketimbang para pengurusnya atau aktivisnya. Nah, kalau kita lihat konstelasi yang sekarang, masih mungkin terjadi 3 paslon, tetapi sangat tergantung oleh dinamika di internal koalisi. Jadi yang lebih menentukan sekarang adalah internal koalisi antara Bung Ferry misalnya sama Joni Plate. Yeah. Karena antara Demokrat dengan PKS kalau mereka koalisi itu nggak cukup untuk mencapai 20% syarat untuk bisa memajukan paslon. Jadi poin saya adalah ketika bicara tentang kesinambungan visi seperti diklaim oleh Sekjen PD Perjuangan atau Sekjen Nasdem, pada tingkat yang abstrak seperti ini mereka ketemu. Tetapi dalam konteks Pilpres dan Pileg, ada kotel efek di situ, itu nggak cukup kesamaan visi yang abstrak. Nggak cukup. Mereka pasti akan ketemu siapa yang dianggap memenuhi kesinambungan visi. Nah, ketika bicara pada orang per orang, bisa jadi berbeda antara koalisi yang akhirnya dibangun tadi. Jadi memang pada tingkat yang abstrak tadi, itu semuanya ketemu. Tetapi persoalan pemilu bukan yang abstrak saja. Siapa yang jadi capresnya, siapa yang jadi cawapresnya, itu yang akan menentukan berapa banyak kamar belakang ya. Negosiasi panggung belakang. Dramaturgi politik itu lebih menentukan hasil akhir, betul, karena pada tingkat itu pembahasan tidak lagi dikerucutkan pada persoalan yang abstrak, yang ideal, yang normatif, tetapi langsung konkret. Siapa capresnya, siapa cawapresnya, berapa yang akan didapatkan ketika pasangan yang didukung menang. Jadi proses take and give semacam itu yang akhirnya lebih menentukan pembicaraan di kamar belakang. Kamar belakang, oke. Bung Joni Plate, apakah benar kemudian Nasdem sudah menjatuhkan pilihan Capres 2024 adalah Gubernur Jakarta Anies Baswedan? Kalau benar, konvensinya jadi gimana nanti? Ya, Mas Budiman sendiri yang bertanya. Official statementnya Nasdem adalah konvensi. Konvensi? Itu official statementnya Nasdem. Oke. Ya. Jadi, dan boleh dilihat ada banyak juga di rekam-rekam digital apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Nasdem. Tetapi saya nggak tahu mengapa media langsung membentuk opini ya dan membuat satu hubungan linear antara Nasdem dengan calon presiden tertentu ya. Yang pasti bahwa Nasdem akan melihat rekrutmen politik kita satu harus berbasis akademik yang baik, berbasis akademik, ya, akademik yang baik. Yang kedua dan sains. Yang kedua dia harus realistis. Yaitu apa? Elektabilitas dan kompetensi calon. Ya, itu akan kita dilihat dengan betul. Nah, saya garis bawahi apa yang disampaikan oleh Mas Burhanuddin. This is too early. Ini terlalu dini. Too early ya? Terlalu dini untuk menyampaikan konfigurasi pasangan. Oh. Terlalu dini saat ini. Oke. Masih politik masih bergerak secara dinamis. Ya. Jadi kalau disampaikan ada kriteria-kriteria, ada tatanan-tatanan dasar, iya saat ini. Tapi saat ini belum ada penentuan nama. Oke. Ya. Bahwa di ruang publik ada yang mencocok-cocokkan dan meletakkan sah-sah saja ya. Sah-sah saja juga. Dan benar juga gitu. Ya. Dan itu benar dan baik adanya, baik adanya. dalam rangka pendidikan politik. Oke. Tapi kita harus realistis. Kami mempunyai pengalaman empiris terhadap politik nasional kita. Oke, tapi gini, satu yang pasti Mas ya adalah apa? Kegotong royongan politik harus kita jaga. Gotong royong politik. Ya, gotong royong. Karena itu ciri khas Indonesia. Kegotong royongan pembangunan dan pemerintahan juga harus kita jaga. Oke. Tetapi kita sudah memilih demokrasi. Sebagai jalan. Nasdem adalah akan terus mengambil posisinya sebagai garda sirkulasi demokrasinya. Karena kita inginkan ya sirkulasi demokrasi yang berkualitas menghasilkan pemimpin yang berkualitas juga. Dan pemilunya 2024 ya? Pemimpin termasuk Pilpres 2024 dan pilkadanya. Oke. Termasuk pileg. Tapi gini, Nasdem kan nggak bisa jalan sendiri. Yang akan diajak siapa? Ya. Nah, untuk itu yang saya sampaikan. Konfigurasinya sedang bergerak saat ini. Sedang bergerak. Termasuk dengan Nasdem, dengan Demokrat ya, sama-sama biru ya?
tentu ada kriteria-kriteria dasar, Oke. ya, ada kriteria-kriteria dasar. Tetapi begini, Mas, ya sekali lagi saya sampaikan, jangan menarik garis linear untuk Nasdem. Oke. Nasdem Karena bisa berkilo-kilo. tidak. Oke. Nasdem melakukan orkestrasi menghasilkan pemimpin, Mas. Oh. Bukan calon pemimpin. Bukan saja, calon Mas. pemimpin. Bukan. Siapa yang didukung Nasdem Ya. pasti menang. Kita harapkan Oh, kita begitu, harapkan begitu. dan kita punya pengalaman empiris untuk itu, bukan hipotesis ini. Ya. Bukan hipotesis. Ya. Dan Dua kami kali pilpres bekerja memang untuk menang. menghasilkan pemimpin. Oke. Ya, tidak bekerja untuk menghasilkan Calon calon pemimpin. Karenanya tidak relevan ngomong menurunkan presidensial threshold. Oke, Tidak baik. relevan. Baik. Bung Ferry, ini Ya. kalau Pak Prabowo kan dalam survei-survei itu kan tertinggi terus tuh, termasuk Ya. surveinya Pak Burhan. Udah pasti Pak Prabowo akan maju? Ya menurut saya kalau dari Partai Gerindra tentu Pak Prabowo menjadi prioritas dan tapi menurut saya Pak Prabowo Subianto sendiri sekarang sebagai Menteri Pertahanan ya sudah berkonsentrasi dan menurut saya tetap fokus dalam tanggung jawabnya sebagai Menteri Pertahanan. Itu juga yang menjadi salah satu faktor mungkin yang Pak Prabowo akan maju mempengaruhi. dengan Bu Puan Maharani? Saya terusin dulu ya. Oke, Maksud enggak, pertanyaan saya itu. Itu menjadi salah satu yang tetap oleh lembaga-lembaga survei dianggap quote and quote mungkin karena Pak Prabowo juga sebagai Menteri Pertahanan dianggap ini. Oke. Tapi ada juga kan Pak yang misalkan menteri-menterinya yang sudah bekerja keras tapi di lembaga-lembaga survei juga rendah. Nah, mengenai dengan siapa ya menurut saya 2024 kan masih jauh dan semua Masih jauh juga. saya pikir Pak Prabowo dan kami Partai Gerindra juga belum membicarakan tentang itu karena masih banyak sekali faktor-faktor yang tadi disampaikan oleh Mas Burhan dan sangat dinamis sekali. Jadi menurut saya Selain memang PDIP, partai mana lagi, Bung Ferry? saya rasa sih kita terbuka ya. Tetapi kan sekarang dengan Pak Prabowo mendapatkan hasil yang tertinggi, misalnya tinggi lah di lembaga-lembaga survei, itu memudahkan kita sebenarnya untuk mendapatkan dukungan dari partai-partai lain. Jadi sebenarnya ya bagi Partai Gerindra, Pak Prabowo Subianto sepanjang beliau tetap mau, menurut saya itu akan menjadi prioritas sebagai calon presiden dan itu memudahkan juga buat Pak Jokowi, bagi siapapun untuk menjadi pertimbangan dan partai-partai yang bersama-sama di dalam pemerintahan untuk ya ini juga menjadi salah satu yang dipertimbangkan untuk menjadi. Cuma saya juga menambahkan tadi soal presidensial threshold. 2 kali 2014 dan 2019 dengan presidensial threshold yang 20%, ternyata tidak 3 pasang tapi 2 pasang. 2 pasang. Oke. Dan menurut saya kontraksinya sangat Tajam ya. memiliki potensi kerentanan gitu, konflik di masyarakat dan untung saja di 2019 Pak Prabowo dengan segala kebesaran hatinya mau bergabung di dalam pemerintahan dalam rangka untuk mendinginkan suasana. Saya nggak bisa membayangkan kalau misalkan Pak Prabowo tidak punya kebesaran hati dan kita masih terbelah polarisasinya dengan sangat tajam. Menurut saya lebih banyak mudaratnya sebenarnya itu. Jadi itu layak untuk dipertimbangkan oleh kita semua dan di Mahkamah Konstitusi. Oke, baik, Bung Hersaki. Ini kan kalau kita lihat berbagai lembaga survei, elektabilitasnya Pak AHY kan tidak terlalu tinggi. Apakah kemudian Demokrat tetap akan mengusung Pak AHY sebagai capres atau cawapres gitu? Ya, pertama bisa kami sampaikan begini, Bang Budiman ya. Pertama, bagaimanapun saat ini belum ada pembicaraan mengenai capres-cawapres di internal kami karena Mas AHY sendiri menegaskan bahwa saat ini kita fokus bantu rakyat karena COVID dan juga ekonomi, itu satu hal. Kemudian yang kedua terkait capres ini juga bahwa beliau menyampaikan bahwa ada yang namanya momentum dan juga tiket. Nah, kita bicara momentum masih ingat bahwa Bapak Joko Widodo itu terpilih sebagai presiden 2014. Sedangkan 3 tahun sebelumnya 2011 beliau itu masih wali kota Solo dan belum masuk radar dalam capres. Jadi 2022 ini kan 2 tahun sebelumnya bisa jadi akan ada kejutan-kejutan. Termasuk juga bisa jadi yang sebelumnya elektabilitasnya tinggi tetapi ketika tidak lagi katakanlah memegang jabatan publik, mendadak bisa drop, ini bisa gitu. Kemudian bisa juga tahu-tahu mendadak menteri yang misalnya menentukan ratusan PLT kepala daerah mendadak jadi tinggi elektabilitasnya. Misalnya ini kan sebagai suatu perubahan-perubahan yang mungkin terjadi. Lagi-lagi masalah momentum yang tentunya kita harus cermati juga di 2022 ini. Nah, yang terakhir adalah terkait dengan masalah tiket. Kita tahu saat ini tiketnya juga terbatas gitu dengan electoral saat ini gitu. Meskipun tadi kami sangat setuju dengan apa yang disampaikan Bang Ferry ya, sudah tidak relevan sebenarnya.
dengan ambang batas presiden ini, karena kita mesti ingat bahwa kan menjadi lucu nih. Alasannya dulu ada ambang batas presiden yang tinggi itu karena katanya untuk memperkuat sistem presidensial kita gitu, dan agar konfigurasi setelah presiden terpilih itu kuat gitu, dukungan di parlemen. Tetapi kenyataannya adalah saat ini jika nanti kembali di 2024 menggunakan ambang batas 20%, ambang batas itu berasal dari tahun 2019. Apakah benar konfigurasi politik tiketnya di masyarakat ya itu di 2024 dan 2019 itu sama gitu. Ya. Nah, jadi kan seakan-akan yang menang di 2019 ini mau mengklaim hak lebih di 2024. Nah, ini kan menjadi pertanyaan besar. Oke. Sedangkan rakyat sendiri dari berbagai survei sudah memperlihatkannya. Ada, mohon maaf, evaluasi yang keras sebenarnya dari berbagai partai politik itu oleh rakyat saat ini. Dari Bang Burhan juga menunjukkan surveinya. Ada perubahan konstelasi nih dibandingkan 2019 dengan kondisi saat ini, dan ini bisa akan terus terjadi perubahan di 2024 karena lagi-lagi politik sangat dinamis. Nah, itulah kemudian kami mendukung teman-teman yang terus berjuang agar ambang batas presiden itu diturunkan. bisa Oke, diturunkan. baik Bung Zeki, Bung Burhan. Ya. Jadi kalau tema hari ini kan siapa sih kira-kira calon presiden yang akan sesuai dengan kriteria Presiden Jokowi, dan apakah kemudian partai-partai politik juga akan mendengar arahan itu? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini.